ini kalian klik di sini ya, riset pendaftaran. Klik di sini. Apakah Anda yakin untuk mengulang pendaftaran, data Anda akan diriset dan data terbaru akan ditarik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, sejak hari kemarin, ini sangat ramai sekali diperbincangkan di kalangan pendaftar CPNS, P3K Guru, dan P3K Non-Guru, yang mana terkait untuk yang P3K Guru, ini ada pendaftaran ulang teman-teman. Jadi kalian yang kemarin melakukan kesalahan ketika melakukan pendaftaran P3K Guru, baik itu salah menginput data atau mungkin salah kalian ketika mengupload berkas. Nah, ini ada diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya riset pendaftaran, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya, terkait dengan riset pendaftaran itu sudah ada beberapa video yang saya upload sebelumnya. Riset pendaftaran itu seperti apa, gunanya apa, nah seperti itu kan. Maka pada video ini saya akan berbagi tutorial live secara langsung, yaitu tentang bagaimanakah caranya untuk kita melakukan riset pendaftaran. Yang mana sobat semuanya, untuk riset pendaftaran itu adalah sebuah tombol di sini ya. Ini adalah sebuah tombol yang mana kalau misalkan kalian itu kemarin ketika mendaftar, sebenarnya di sekolah induk kalian ada formasi, namun dikarenakan kalian itu telat, telat daftarnya, maka formasi yang ada di sekolah kalian yang mau kalian lamar, karena kalian sekolahnya induk adalah di sana, ini adalah kalian diberikan kesempatan ya untuk memperbaikinya. Karena menurut peraturan, memang pada poin pertama untuk pemilihan formasi, jika di sekolah asal itu ada formasi, maka guru honorer wajib mendaftar formasi yang ada di sekolah induknya. Barulah kalau nggak ada formasi, maka teman-teman itu boleh memilih mendaftar di sekolah lain. Kira-kira bagaimanakah tutorial untuk melakukan riset pendaftaran? Atau mungkin kalian yang saat ini masih ragu ingin melakukan riset pendaftaran tapi kalian takut, maka silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobat semuanya, di sini sudah diakhiri pendaftaran ya. Seharusnya ini sudah nggak bisa diedit lagi. Namun dengan adanya tombol riset pendaftaran, ini kesalahan kita yang sudah kita lakukan di awal pendaftaran ini bisa kita edit. Dan yang paling penting itu adalah ketika kita sudah terlanjur memilih sekolah lain, nah padahal di sekolah induk kita itu ada, ini kita bisa perbaikinya. Baiklah, sobat-sobatnya, di sini kita lakukan bersama-sama untuk melakukan riset pendaftaran. Nah, kalian login ke akun kalian masing-masing ya dengan menggunakan surel dan password. Surelnya itu adalah dengan menggunakan nick dan juga untuk passwordnya itu adalah password yang kalian buat ketika teman-teman itu membuat akun. Oke, untuk riset pendaftaran, ini kalian klik di sini ya, riset pendaftaran. Klik di sini. Maka akan ada tulisan yang seperti ini, yaitu peringatan. Apakah Anda yakin untuk mengulang pendaftaran, data Anda akan diriset dan data terbaru akan ditarik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Proses ini hanya akan dilakukan satu kali saja dan Anda diwajibkan menyelesaikan sampai tahap resume. Apabila Anda sudah yakin dengan data yang Anda sudah input ini ya, sebelum batas waktu pendaftaran yaitu tanggal 19. Ini adalah peringatan yang muncul ketika teman-teman mau riset pendaftaran. Nah, di sini karena kita yakin teman-teman untuk melakukan riset pendaftaran dikarenakan memang kemarin formasinya itu nggak muncul ya di sekolah asal, maka kita klik OK. Nah, klik di sini untuk riset pendaftaran, klik iya. Oke, kita riset lagi.
Nah, ini teman-teman ketika kita lakukan riset pendaftaran, maka kita langsung diarahkan menuju ke bagian 2, yaitu memilih jenis seleksi ya. Nah, di sini perhatikan untuk data Dapodiknya, ini adalah atas nama SD ini. Kemudian pendidikan yang ada pada Dapodik adalah ijazahnya ini. Kemudian yang membedakan adalah ketika kita memilih formasi, yang kemarin nggak muncul ya di sekolah induknya. Ini kita klik selanjutnya. Nah, ini teman-teman langsung masuk ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bedanya teman-teman, yaitu langsung seperti ini tampilannya ya. Langsung seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalkan kemarin ini dari kawan kita ini tidak muncul sekolahnya teman-teman. Nah, ini tidak muncul sekolahnya kan. Kemarin tidak muncul sekolahnya. Jadi hanya, dari lokasi awalnya saja, kemudian di sini sekolahnya tuh harus memilih di sekolah lain. Karena untuk sekolah di sekolah asal ini sudah terkunci ya, sudah tidak ada untuk, didaftar, jadi harus memilih sekolah lain. Nah, di sini yang seperti ini sudah terkunci, ini adalah merupakan, eee, kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin ini telah melakukan pendaftaran tapi nggak bisa memilih sekolah induk. Nah, di sini dengan ini kalian bisa, eee, memilih ya, otomatis terkunci di sini teman-teman. Nah ini, jadi ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan sekali. Jadi lokasi formasi ini sudah sesuai dengan, peraturan yang ada bahwa jika di sekolah asal itu ada formasi, maka teman-teman itu harus mendaftar di sekolah asalnya, ya kan? Nah, setelah ini kita tinggal mengisi data-data lainnya. Misalkan di sini untuk IPK, kemudian nomor ijazah, tahun lulusnya, kemudian jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah, kemudian perguruan tingginya mana, untuk pendidikannya ini sudah otomatis ya teman-teman, karena ini diambil untuk pendidikan ini dari Dapodik ya, dari Dapodik, dari Pedidikti, dari Info GTK. Kemudian untuk data kita, ini diambil dari Dukcapil Nasional. Oke, nah setelah sampai sini, teman-teman bisa mengecek pada bagian data-data lainnya. Saya rasa ini tidak akan ada perubahan jika memang tidak melakukan perubahan ya. Nah, secara manual. Nah, ini teman-teman bukti bahwa untuk data sekolah induk terkoneksi dengan Dapokdi dan Info GTK. Coba kalian perhatikan di sini untuk ijazahnya ya. Ijazahnya S1 Pendidikan Geografi. Nah, di sini sudah dikunci teman-teman. Buktinya apa? Kita lihat di Info GTK. Kalian perhatikan di sini untuk status verbalnya ini adalah pendidikan geografi ya. Dan di sini, ini adalah untuk kondisi verbalnya ini sudah dikunci ya. Nah, kondisi verbal ini sudah dikunci teman-teman. Nah, ini adalah yang menyebabkan, di sini adalah langsung muncul seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kemarin itu mengalami gundah gulana gitu kan, dikarenakan kalian itu nggak bisa mendaftar di formasi sekolah asal, akan tetapi kalian itu sudah nggak bisa sudah diisi, maka dengan adanya tombol set pendaftaran ini kalian bisa membenahinya. Nah, setelah sampai sini, ini kalian nggak usah bingung ya, kalau misalkan di sini tidak ada, yaitu untuk apa itu, untuk, tombol atau kolom untuk menuliskan akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Karena pada dasarnya untuk yang 2 kolom itu menurut live IG BKN pada siang ini, itu bukan suatu hal yang dinilai. Yang dinilai dalam seleksi administrasi adalah, berkas-berkas yang di-upload ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kalian tinggal mengecek lagi untuk kebenaran data, kalau misalkan ada yang harus dibenarkan, ya dibenarkan ya. Setelah lakukan itu teman-teman jangan lupa langsung dilanjutkan untuk akhiri pendaftaran ya. Kita klik selanjutnya, kalian cek lagi dari semua dokumen-dokumen yang telah diunggah, kemudian di checklist semua pada bagian resume.
Kemudian teman-teman itu harus diakhiri pendaftaran, ya. Kalau enggak ini nanti sesuai dengan batas waktu akhir pendaftaran, ini nanti kalau enggak diakhiri, maka nanti tidak dianggap ikut dalam seleksi ini, teman-teman. Nah, di sini kita sambil pastikan lagi untuk berkas-berkas yang telah diupload. Nah, di sini untuk KTP kita cek, lihat apakah memang sudah benar ini isinya KTP ataukah ada yang keliru. Oke, sudah ya KTP. Kemudian untuk scan ijazah asli, ini apakah sudah scan ijazah asli? Ini kita bisa cek di sini untuk memastikan saja ini, karena ini kita hanya sekali saja ya untuk apa itu? Untuk melakukan riset pendaftaran, pendaftaran ulang. Transkrip, kita cek di transkrip apakah isinya transkrip benar. Kemudian, pas foto, apakah benar, pas foto benar ya. Oke, berikutnya kalau misalkan sudah semua, ini kita klik selanjutnya. Untuk yang di bagian resume, ini kita checklist satu persatu. Ini bagian resume, ini kita centang semua ya, harus kita centang. Nah, kita pastikan di checklist semuanya ini. Karena kalau nggak di-checklist semua, ini nanti tidak akan bisa diakhiri pendaftaran. Kemudian bagi teman-teman yang bertanya, mengapa di halaman depan tadi ini tidak ada akreditasi? Nah, di sini sudah terekam ya, akreditasi ini sudah terekam. Ini adalah diambil langsung dari PDDikti. Jadi sinkron antara PDDikti, kemudian juga dari Dapodik, Dukcapil, Info GTK. Nah, ini kita checklist semua untuk dipastikan kebenaran data yang kita isikan ya. Jangan sampai ada yang nggak di-checklist. Karena kalau ada satu saja yang nggak di-checklist, ini nanti tidak akan bisa diakhiri. Oke, sedikit lagi tadi berkas-berkas sudah kita lihat. Oh ya, untuk sertifikat pendidik ini juga harus di-checklist ya meskipun nggak upload. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita klik di sini, centang, saya setuju. Barulah di sini kita bisa akhiri pendaftaran. Kalau sudah semuanya jangan lupa diakhiri pendaftaran. Sekarang kita akhiri pendaftaran ya, kita klik akhiri pendaftaran. Nah, ini setelah pendaftaran diproses, ini kita nggak bisa mengubah data ya terkait yang di sini kita sudah isikan. Kita apakah ingin akhiri? Ya, kita klik ya. Maka kita akan mendapatkan tampilan ini teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini langsung menjadi guru kelas, formasinya sudah berubah seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang tombol untuk yang tadi, ini sudah nggak muncul lagi ya untuk riset pendaftaran. Ingat untuk riset pendaftaran hanya sekali saja diberikan. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Setelah ini teman-teman bisa unduh cetak kartu pendaftaran. Nah, di sini ya kalau ingin cetak. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.